Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga di kota Cimahi melawan debt collector atau penagih utang yang mengambil paksa motor miliknya. Pelaku ditangkap polisi. Jelang Idul Adha, peternak domba di Kabupaten Purwakarta optimis akan terjadi peningkatan permintaan pasar. Ratusan jemaah haji dari berbagai daerah gagal berangkat ke Tanah Suci karena berbagai masalah. Ya, jelang Idul Adha, peternak domba khusus untuk kurban di Desa Cilenca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, optimis akan terjadi peningkatan permintaan pasar. Sebagian warga yang ingin berkurban bahkan sudah mulai membeli domba kurban sejak saat ini, sebulan sebelum Idul Adha. Aktivitas peternak domba khusus untuk kurban di peternakan Bilsil Sauyunan di Desa Cilenca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta semakin sibuk menjelang Hari Raya Idul Adha akhir bulan Juni mendatang. Peternak domba menyatakan telah mempersiapkan ratusan domba untuk Idul Adha tahun ini. Dan meski permintaan hewan kurban masih akan terpengaruh dampak kasus PMK dan LSD pada sapi, namun mereka optimis penjualan domba akan bakal naik 20% tahun ini. Kalau stok sekarang sekitar 300 ekor, pemasarannya sekitar Jawa Barat. Kemungkinan tahun sekarang seperti tahun kemarin juga kita nggak naik, tapi harga tetap sama. Berarti kemungkinan permintaan pasar akan meningkat nggak Pak? Ya kelihatannya tahun ini lebih meningkat lah gitu. Berapa persen Pak? Ya sekitar 20% lah. Salah satu pembeli domba kurban, Dada Wiwaha, mengakui dirinya sengaja datang langsung ke peternakan domba kurban karena bisa memilih langsung domba yang diinginkan. Alhamdulillah kita punya rezeki sedikit, terus berkunjung ke sini, terus ada yang cocok. Ya udah, ambil aja 2 sekaligus. Alhamdulillah bagus-bagus dombanya, cocok untuk buat kurban lah. Untuk memastikan kesehatan domba, para peternak selalu memeriksakan dombanya pada mantri hewan dari Dinas Peternakan. Pemberian pakan organik dan asupan vitamin serta jamu juga dilakukan peternak untuk menjaga stamina dan meningkatkan nafsu makan domba agar beratnya tidak turun. Syamsul Nur Syam melaporkan dari Purwakarta. Isak tangis keluarga mewarnai pemberangkatan kloter ke-14 jemaah haji asal Kabupaten Garut menuju embarkasi haji di Bekasi. Sementara itu sejak hari Minggu Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka mulai digunakan untuk pemberangkatan jemaah haji untuk pertama kalinya. Sejumlah anggota keluarga pengantar jemaah haji asal Kabupaten Garut nekat menaiki pagar besi pembatas di halaman gedung pendopo. Tujuannya agar bisa masuk ke pendopo untuk bertemu dengan anggota keluarga mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci. Banyaknya keluarga yang mengantar membuat pemerintah harus membatasi jumlah keluarga yang bisa masuk ke gedung pendopo. Hanya 2 orang dari setiap jemaah saja yang diizinkan masuk dan mengantar hingga ke dalam bus. Sementara ribuan orang lainnya harus rela menunggu di halaman pendopo. Keberangkatan jemaah haji ini merupakan kloter ke-14 jemaah haji asal Garut. Tahun ini, jemaah haji asal Garut sebanyak 1.938 orang yang diberangkatkan dalam 4 gelombang mulai 23 Mei hingga 20 Juni 2023. Sempat menunggu berapa lama dan untuk berangkat? 2013 sampai sekarang. 2013 baru berangkat tahun ini gitu dan 10 tahun Juga 2 tahun ya. 10 tahun. Karena kan berhenti 2 tahun. Oh, Bis dari APBD kurang lebih 800 juta dan makan. Tapi sekarang ini nggak cukup ya karena ada kenaikan. Jadi kami menyumbang 800 juta itu untuk fasilitasi kendaraan saja dan makan ya. Tapi sekarang ini ya ke tahun depan mungkin ditambah lagi kan. Sementara itu, penerbangan pertama jemaah haji dari Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka mulai dilakukan pada hari Minggu malam. Penerbangan perdana ini diikuti 366 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka dilepas oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
Menteri Agama yang mengingatkan agar jemaah haji mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca ekstrem di Tanah Suci yang mencapai suhu udara 50 derajat Celcius. 50 derajat ini suhu yang sangat tinggi saya kira, tetapi Kementerian Agama sudah memberikan banyak pesan kepada calon jamaah agar bersiap-siap. Jadi pakai semprotan air, pakai payung, gitu, persiapkan payung dan seterusnya. Selain itu, petugas juga sudah kita siapkan. Petugas kita siapkan untuk menghadapi cuaca yang sangat ekstrim panasnya. Menurut Bapak? Alhamdulillah lancar, dapat fasilitas yang Artinya tidak jauh harus ke Jakarta. iya, itu bisa menghemat waktu, menghemat energi dan sebagainya. Persiapan apa aja Pak untuk nanti di Tanah Suci ini bawa? Persiapan pergerakan cukupnya, sama itu pakaian, sebagainya lah. Tahun ini Bandara Kertajatim Majalengka akan melayani penerbangan 24 kloter jemaah haji dari wilayah Jawa Barat. Eko Setiabudi dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka. Ya, sementara itu ratusan jemaah haji sudah mulai berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Di sisi lain, sebagian lainnya terpaksa gagal berangkat karena berbagai sebab. Isak tangis bahagia terpancar dari para jemaah haji yang akan bertolak ke Tanah Suci. Ratusan tamu Allah ini sebelumnya berkumpul di Aula Pusat Pendidikan Kavaleri Padalarang Kabupaten Bandung Barat untuk berdoa bersama. Tangis kembali pecah saat anggota keluarga melepas kepergian para jemaah haji. Para jemaah haji ini harus menunggu bertahun-tahun lamanya termasuk tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19. Sejauh ini total ada 31 jemaah haji pada gelombang pertama batal berangkat karena tidak melunasi biaya haji. Yang tidak melunasi diisi dengan cadangan, gitu ya. Memang ada yang tidak berangkat dari kuota murni itu, ada yang tidak berangkat ya, karena apa? Karena tidak melunasi, dan mungkin karena suaminya berangkat karena usia lansia, istrinya tidak, akhirnya ingin berdampingan, akhirnya dia mundur. Gitu. Tetapi itu semua sudah terisi dengan kuota cadangan. Di Kabupaten Purwakarta, 11 jemaah haji gagal berangkat haji karena sedang sakit. Mereka akan digantikan oleh calon haji urutan selanjutnya. Untuk musim haji tahun ini, Kabupaten Purwakarta mendapat kuota sebanyak 745 orang dan tergabung dalam 2 kloter. Untuk kloter 26, 440 jemaah haji akan diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi pada 3 Juni mendatang. Sedangkan jemaah sisanya tergabung dalam kloter 48 akan berangkat pada 10 Juni. Kita akan memberatkan 2 kloter ya, yaitu kloter 26 yang akan berangkat pada tanggal 3 Juni sebanyak 440 jemaah, terdiri dari 432 jemaah biasa dan 8 petugas, jadi jumlahnya 440. Kemudian satu kloter lagi itu kloter 48 yang akan berangkat pada tanggal 10 Juni, jumlahnya 374. Di Kota Bogor, 188 jemaah haji gagal berangkat tahun ini karena belum melunasi sisa pembayaran yang sudah resmi ditutup pada pertengahan Mei lalu. Kendala biaya pelunasan disebabkan terhambatnya informasi dari kedua belah pihak. Pihak Kemenag maupun bank kesulitan mencari alamat calon jemaah lantaran banyak yang pindah domisili keluar kota. Sementara para jemaah mengaku karena lamanya menunggu selama belasan tahun membuat mereka lupa jadwal berangkat. Akibat kondisi tersebut, pihak Kemenag terpaksa mengganti dengan jemaah haji cadangan untuk memenuhi kuota. Ini harus komunikasi Pak, harus lebih komunikasi dan sosialisasi ya. Kalau dari pihak kantor mungkin sosialisasi ya. Kalau dari pihak jamaah mungkin komunikasi harus lebih intens mungkin gitu ke sini. Itu karena apa Pak? Karena kan kalau kadang-kadang kita kan mau komunikasi banyak kendala juga ya, mau ke sini atau gimana gitu. Kendalanya yang pertama yang datang dan yang sudah menyampaikan adalah ketika surat yang dikirimkan melalui kami juga dan juga dari pihak bank atau BPS itu tidak sampai dan tidak diterima oleh yang bersangkutan, calon jemaah. Ada yang suratnya tidak sampai, kemudian ada juga yang dicari dan itu sudah pindah domisili.
Di Kabupaten Subang, 2 jemaah haji dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak lolos screening kesehatan. Keduanya tidak memenuhi syarat istitoah dari segi kesehatan karena memiliki riwayat penyakit gagal ginjal yang perlu cuci darah secara rutin. Terdiagnosa gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah setiap 2 kali dalam seminggu, itu kami masukkan ke dalam status tunda, artinya dia tidak bisa berangkat di kegiatan haji yang tahun ini. 2 warga itu dari mana aja dong? Saya kurang tahu pasti alamatnya sebelum saya lihat ya. Yang jelas dari hasil pemeriksaan kita ada 4 kategori golongan jemaah haji. Pertama dia sehat, istitoah namanya. Yang kedua kelompok yang perlu pengawasan, misalnya dia kencing manis tapi kondisinya stabil, punya darah tinggi tapi kondisinya stabil, itu kelompok diawasi namanya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang perlu pendampingan, misalnya orang yang kesulitan berjalan, orang yang punya penyakit jantung, kalau berjalan sesak napas, yang kita atur bagaimana mendampingi supaya lancar dalam beribadah. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ditunda, termasuk yang tadi yang gagal ginjal, ya apa boleh buat, sangat berat. Kami menyatakan itu tidak bisa karena sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Jemaah Haji. Berdasarkan data Kemenag dari Kabupaten Subang, jemaah haji yang akan berangkat sebanyak 1.170 orang yang dibagi dalam 4 kelompok terbang. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, sekitar 5.000 penunggang moge Harley Davidson akhir pekan lalu menghadiri perhelatan Akbar Golden Memorial Wing Day 2023 di Pantai Pangandaran. Acara peringatan hari jadi ke-50 HDCI Bandung ini berbarengan dengan 33 tahun Harley Davidson Club Indonesia dan dihadiri ribuan biker Nusantara maupun mancanegara. Suasana malam perhelatan Akbar Golden Memorial Wing Day 2023 yang digelar HDCI Bandung di Pantai Pangandaran berlangsung dengan meriah. Diikuti ribuan penunggang motor besar Harley Davidson dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan dari luar negeri. Dan ada 140 peserta Classic Rally dari wilayah Jawa Barat yang datang dan 94 Classic Rally dari Jawa Tengah yang mengendarai motor Harley Davidson Classic produksi termuda tahun 1984. Mereka datang sejak Sabtu lalu. Perhelatan 5 tahunan para penggemar motor besar produksi Amerika Serikat yang dihadiri ribuan orang ini dikemas dalam rangkaian acara hiburan, bazar UMKM, serta penyematan Golden Wing bagi anggota. Kedatangan ribuan orang di Pangandaran ini pun membuat seluruh hotel penuh, juga dipenuhi dengan dagangan UMKM yang mengikuti bazar. Dampak ekonomi inilah yang diharapkan menjadi dampak positif berkumpulnya para penunggang moge tersebut. Stres juga karena UMKM pada dua hotel, populasi hotel di sini sampai 100%. Jadi perangkat rumah yang di sekitaran hotel yang memang hotel sudah penuh, mereka sewa juga. Dan motor yang hadir di Pangandaran ini berkisar sampai 5.000 motor. Sedang menanggapi tertabraknya seorang santri di wilayah Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, akibat terserempet motor salah satu peserta acara, HDCI Bandung menyatakan permohonan maafnya dan meminta pemotor besar yang menabrak bertanggung jawab, baik secara hukum dan juga memberikan santunan kepada korban. Saya dari HDCI Bandung mengutuk keras tindakan dari teman-teman pemoge yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan saya meminta hal ini agar bisa diusut secara tuntas. Saya menghimbau semua bikers yang ada yang hadir di acara Golden Wing Day ini dapat berhati-hati, lebih tertib dalam berlalu lintas dan menghargai pengguna jalan yang lain. Saat ini korban masih menunggu hasil pemindaian kepala oleh rumah sakit untuk memastikan korban tidak menderita cedera otak akibat kecelakaan tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran dan Ciamis.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.